kasihmu ibu di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau terkasih seumur masa bergetar syahdu di dalam nadiku. Indah bercanda denganmu ibu di dalam hatiku kini selalu merindu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW di negeri Yaman ada seorang pemuda fakir dan yatim yang hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba dan hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia menggunakannya untuk membantu tetangganya yang miskin. Uwais Al-Qarni juga memiliki penyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi permintaan ibunya, tapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkanlah nak, agar ibu dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir dan mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan naik haji menggunakan lembu? Ternyata Uwais membuat kandang di atas bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Coba lihat yang itu. Uwais gila, Uwais gila. Tak pernah ada hari yang terlewatkan. Ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar dan semakin besar pula tenaga yang dimiliki Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat ibunya. Tahulah sekarang orang-orang mengapa Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia berlatih untuk menggendong ibunya. Ia menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegak menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Ibu dan anak itu pun berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibu yang akan membawa ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Seketika itu juga Uwais sembuh dari penyakit sopak. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang sering bertemu Nabi Muhammad, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad SAW makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Kerinduan iman. Ibu, bolehkah anakmu ini pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah? Pergilah wahai anakku, temuilah
Jumpalah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengannya, segeralah kembali pulang. Betapa gembira ia mendengar jawaban ibunya tersebut. Ia pun segera berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya untuk menemani ibunya selama ia pergi. Berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuklah rumah itu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisakah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa. Rasulullah sedang dalam pertempuran bersama sahabat lainnya. Dalam hati Uwais bergejolak ingin bertemu dengan Rasulullah, sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya itu pun mengalahkan suara hati dan keinginannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad tentang Uwais Al-Qarni. Khalifah Umar berbincang dengan Ali. Wahai Khalifah, apakah kamu tahu sabda Nabi tentang penghuni langit? Insya Allah saya tahu. Rasulullah SAW telah bersabda, jika kamu ingin bertemu dengannya, perhatikanlah, ia memiliki tanda putih di tengah telapak tangannya. Rasulullah menyarankan, jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Ia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Apakah engkau ingin menemuinya? Iya, insya Allah. Sejak saat itu, setiap ada khalifah dan rombongan dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Tuhan, tidak ada. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Tuhan, tidak ada. Suatu hari rombongan Yaman datang ke Madinah kembali. Seperti biasa, Khalifah Umar menanyakan apakah ada Uwais Al-Qarni dalam rombongan tersebut. Ternyata saat itu Uwais berada dalam rombongan. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menemui Uwais. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholat dan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali. Kemudian mendekati kedua sahabat Nabi dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Siapakah namamu, wahai pemuda? Nama saya Abdullah. Hahaha, nama kami juga Abdullah, hamba Allah. Tapi bolehkah kami mengetahui siapakah namamu yang sebenarnya? Nama saya Uwais Al-Qarni. Bagaimana keadaan ibumu? Ibu saya sudah wafat, Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Uwais, sang penghuni langit, kami memohon doa dan istighfarmu, Uwais. Sayalah yang harus minta doa kepada Tuhan. Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan mengucapkan istighfar. Terima kasih, Uwais. Ini ada sedikit bingkisan dari kami. Tidak Tuhan, hamba mohon pada Tuhan Allah supaya hari ini saja hamba diketahui orang untuk hari-hari selanjutnya, biar hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya pada saat ia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan memandikannya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya seorang yang fakir, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi
Ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya penduduk asing yang tak pernah kami kenal. Mereka datang dengan jumlah sedemikian banyaknya. Sepertinya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus pemakamanmu. Nabi SAW telah bersabda bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah. Dia memiliki tanda putih di telapak tangannya. Nabi menyarankan apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia penghuni langit, bukan penghuni bumi. Kepergian dirimu, menatap menangis sedih tak tertahan, terbayang saat bersama, lewati masa terindah saat kau memelukku, tuturkan cinta. Kau sungguh cinta bagiku, selalu menancapkan perasaanku. Dirimu kau selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang selalu menghidupkan segala gerakku. Engkau selalu memujamu hingga nanti kita akan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan